Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aprian Ginanjar. Pada video kali ini kita akan membahas tentang menjadi pembaca efektif pada kompetensi dasar 3.15, yaitu menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi. Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita dapat merengkuh dunia. Begitu banyak kata bijak menyarankan kita banyak membaca. Bukan sekedar membaca Facebook dan SMS dari berbagai ponsel kita. Secara garis besar, buku yang kita baca dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu buku fiksi dan buku non-fiksi. Buku fiksi berisi gagasan, ide, atau perasaan penulis yang bersifat fiktif imajinatif atau hayalan. Buku fiksi perlu kita baca untuk menambah wawasan, memupuk minat baca, dan memupuk kreativitas kita. Sementara buku non-fiksi memaparkan ilmu pengetahuan baik secara teknis maupun secara populer. Contoh karya fiksi yaitu novel, puisi, dongeng, cerpen, dan sebagainya. Sedangkan contoh buku non-fiksi biasanya berupa pidato, esai, biografi, karya ilmiah, buku pelajaran, dan sebagainya. Untuk poin A, membaca dan menggali unsur pembangun buku non-fiksi. Pada poin pertama, kita akan mengenali unsur buku. Buku memiliki bagian yang harus kita kenali, yaitu unsur. Unsur pembangun pada buku fiksi terdiri atas unsur-unsur intrinsik karya sastra. Unsur-unsur dalam buku fiksi biasanya terdiri dari tema, latar, tokoh, alur, gaya bahasa, dan amanat. Apakah kalian tahu penjelasan dari setiap unsur tersebut? Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu tema. Tema adalah ide pokok atau gagasan utama dalam sebuah tulisan. Jika diibaratkan sebuah rumah, tema merupakan pondasinya. Sebab pada setiap tulisan pasti ada tema yang membangun isi tulisan tersebut. Yang kedua, latar. Latar adalah keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana dalam sebuah cerita. Selain itu, latar juga dikatakan sebagai keterangan. Maksudnya, alur yang berhubungan dengan waktu, ruang, dan suasana. Yang ketiga, yaitu tokoh. Tokoh adalah setiap individu yang ada di dalam cerita dengan karakternya masing-masing. Terdapat karakter protagonis, antagonis, dan tritagonis. Protagonis merupakan tokoh yang menggambarkan watak baik dan positif. Sebaliknya, antagonis menggambarkan watak yang buruk dan negatif. Sedangkan tritagonis adalah karakter penengah. Yang keempat, alur. Alur adalah rangkaian kejadian atau peristiwa yang membentuk jalan cerita. Di dalam alur terdapat konflik yang menggambarkan pertentangan setiap tokoh dalam cerita yang menghasilkan ketegangan. Adanya konflik membuat jalan cerita menjadi lebih menarik dan terdapat proses klimaks dan anti klimaks. Yang kelima, gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara penulis menyampaikan ceritanya. Biasanya terdapat majas-majas tertentu yang digunakan oleh penulis, seperti majas perbandingan, sindiran, penegasan, hingga pertentangan. Yang terakhir, amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui cerita tersebut. Salah satu yang membedakan dari buku fiksi adalah terdapat amanat yang terkandung di dalamnya. Amanat diambil keseluruhan isi cerita yang dibangun. Nah, itulah penjelasan dari setiap unsur buku fiksi. Sedangkan unsur yang terkandung dalam buku non-fiksi biasanya isi buku tersebut bersifat nyata
dan benar-benar terjadi pada kehidupan kita. Unsur buku non-fiksi terdiri atas materi dan kebahasaan. Secara umum, sistematika atau fisik dari buku fiksi dan non-fiksi terdapat perbedaan. Silakan kalian simak sistematika buku fiksi dan non-fiksi berikut ini. Sistematika buku fiksi terdiri atas yang pertama, sampul, yang kedua, halaman judul, yang ketiga, hak cipta, yang keempat, daftar isi, yang kelima, isi buku yang terbagi dalam jumlah bab atau judul, dan yang keenam, tentang penulis. Sedangkan sistematika buku non-fiksi, yang pertama, sampul, yang kedua, halaman judul, yang ketiga, hak cipta, yang keempat, kata pengantar, yang kelima, daftar isi, yang keenam, jumlah isi yang terdiri dari jumlah bab, yang ketujuh, glosarium, yang kedelapan, daftar pustaka, yang kesembilan, indeks, yang terakhir, lampiran. Nah, itulah unsur pembangun buku yang harus kalian kenali, yaitu berupa sistematika penulisan buku fiksi dan non-fiksi. Silakan kalian di rumah cari buku fiksi dan non-fiksi, lalu tulis bagian-bagian yang ada pada kedua buku tersebut. Kemudian bandingkan hasil tulisanmu dengan informasi yang telah saya sampaikan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam literasi. Jika kalian suka dengan video ini, silakan pencet tombol like. Jika channel ini bermanfaat untuk kalian, silakan pencet subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, supaya channel ini berkembang dan dapat membantu kalian dalam proses pembelajaran online. Nantikan video selanjutnya tentang materi pembelajaran bahasa Indonesia yang lainnya. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Salam literasi.